Jangan kau ingat ayah makmu hanya ketika kau susah saja. Tapi ketika kau senang, ingatlah ayah dan ibumu. Kalau hari ini dia masih ada, bersyukurlah. Kenapa? Karena banyak orang yang tak dijumpakan Allah dengan orang tuanya sampai dia dewasa. Kalau hari ini kau masih jumpa dengan ayah dan emakmu, apalagi rumahnya dekat dengan rumahmu, apalagi tinggal satu rumah denganmu, banyakkan masakanmu. Kasih dia agar dia tahu engkau masak di rumah dan rezekimu ada untuk berbagi dengannya. Tapi kalau dia jauh, maka jenguklah dia. Jangan tunggu lebaran tiba, belum tentu lebaran nanti dia masih bernyawa. Jangan tunggu kau sibuk datang ketika dia sudah tak bernyawa. Lalu kemudian jasadnya lama menunggumu datang dari sini sampai ke kampung halaman. Tengoklah ayahmu. Mungkin dia sedang sakit, tak ada uangnya untuk berobat. Lihatlah ibumu. Dia merindukan kau datang ke kampung halaman walaupun hanya sebatas bawa sedikit makanan. Kau pulang, dia bawakan makanan yang lebih banyak dari yang kau bawa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagiakan orang tuamu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man sabba abahu, la'anallah man sabba umahu. Sadaqallahul azim. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Ketika orang-orang disibukkan dengan urusan-urusan dunia, Allah masih ringankan langkah kita dan panggil keimanan kita untuk hadir ke masjid ini melaksanakan indahnya salat Jumat berjamaah. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini, beserta keluarga kita dan anak cucu keturunan kita, menjadi golongan umat-umat Rasulullah yang akan bersama dengan beliau di dalam syurga nantinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik di sepanjang hidup di dunia ini. Usianya hanya 63 tahun, hampir 1500 tahun yang lalu beliau pergi meninggalkan kita. Tapi sampai hari ini, setiap lisan yang berbicara tentang beliau, selalu keagungan akhlak dan budi pekerti yang sempurna keluar dari lisan-lisan tersebut. Begitulah mulianya akhlaknya Rasulullah. Coba bayangkan dengan banyaknya di antara manusia hari ini, kadang diberikan usia lebih panjang dari 63 tahun. Badan yang dulu gagah sudah mulai meringkih, rambutnya yang dulu hitam sudah mulai memutih, bahkan usianya lebih dari 63 tahun. Tapi tidak juga memanggilnya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarran nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan usia yang panjang. Panjang usianya baik perbuatannya. Wa sarran nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang diberikan usia yang panjang usianya tapi buruk kelakuannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalender Islam hari ini kita berada pada bulan yang begitu agung dan bersejarah bagi umat Islam, karena hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal. Sejarah menuliskan bahwa di bulan ini lahirlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rahim seorang wanita yang sudah ditinggal meninggal suaminya bernama Aminah. Tapi kemudian sosok baginda Rasul Muhammad SAW karena budi pekertinya yang luar biasa, di usia 40 tahun
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi khatamul anbiya, menjadi nabi penutup para nabi-nabi sebelumnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu banyak hal yang luar biasa yang bisa digambarkan dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu hal yang mungkin bisa menjadi renungan bagi kita semua, Rasulullah itu adalah kekasih Allah yang dijadikan Allah sebagai panutan karena kesempurnaan akhlak. Bahkan Allah puji Rasulullah. Kata Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlak Rasulullah itu begitu mulia. Tapi jangan berpikir, walaupun Rasulullah itu kekasih Allah, orang yang sangat dicintai Allah, dia tak lepas dari ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan hebatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat ayahnya, karena ketika dia dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia, dan ketika dia berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Dia yatim piatu dari usia 6 tahun. Tapi ketika seorang sahabat bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apa amalan paling dicintai Allah? Kata Rasulullah, salah satu di antaranya adalah birrul walidain, maka berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tak menerima kasih sayang ayah, bahkan dari kecil dia sudah ditinggal oleh ibunya. Tapi Rasulullah mengatakan salah satu amalan terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena begitu besar pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Kita tidak akan bisa seperti ini. Orang sukses hari ini, setinggi apapun jabatan kita hari ini, semewah apapun kehidupan kita hari ini, kita tidaklah siapa-siapa kalaulah kita tidak memiliki orang yang mengurus dan membiayai kita dari kecil, yaitu ayah dan ibu yang dengan tulus mencintai kita. Coba lihat pengorbanan ibu. 9 bulan kita dikandungnya dalam rahimnya. Dilahirkannya kita bersimbah darah, bertaruh nyawa. Dijaganya kita siang dan malam. Bahkan ibu malam kadang terbangun di tengah malam karena kita menangis minta susu. Bahkan terkadang ibu tidurnya tak nyenyak karena menjaga kita dari gigitan nyamuk. Ibu di tengah repotnya dia untuk mengurus rumah, ibu masih menyempatkan untuk mengantar jemput kita sekolah. Bahkan mungkin membantu bekerja ayah, karena penghasilan ayah tidak cukup untuk membiayai kita, anak-anaknya yang banyak yang dia lahirkan dari rahimnya. Begitu juga dengan ayah. Laki-laki hebat itu tidak ditakdirkan untuk mengandung dan melahirkan. Tapi percayalah, kasih sayang dan cinta ayah tidak lebih kecil daripada ibu. Tangannya luka, keringatnya bercucuran, bahkan mungkin tubuhnya mengeluarkan darah semata-mata hanya untuk mengerjakan bahagia untuk anak-anaknya, agar anaknya bisa tetap sekolah, agar anaknya bisa sukses. Walaupun ayah adalah orang yang gagal dalam urusan dunia, tapi seorang ayah tetap berkata, "Sekolah kau yang tinggi wahai anakku, jangan kau pikirkan biayanya, biarkan ayah kerja siang dan malam, yang penting engkau bisa sekolah dan meraih kesuksesan." Tanpa kita sadari, ketika kita sukses di usia 40, di usia 50, mungkin ayah tak menikmati kesuksesan itu. Ketika kita berhasil di usia 40, 50, mungkin ibu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana rasa sayangnya ayah, bahagianya ayah? Lelah dia pulang bekerja, letih dia pulang bekerja, tapi lelah dan letih itu terasa hilang ketika sampai rumah dia menggendong anaknya dan mengajak anaknya bermain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah katakan, la'anallah man sabba abahu, la'anallah man sabba umahu. Allah melaknat orang yang durhaka kepada ayahnya, dan Allah melaknat orang yang durhaka kepada ibunya. Begitu banyak ungkapan yang mengatakan hari ini, ketika orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi ketika anak yang kaya, sering sekali orang tua seakan-akan jadi pembantu. Bukan di rumah anaknya, tapi di rumahnya sendiri. Rumah yang dia bangun dengan suaminya, rumah yang dia bangun dengan istrinya. Di saat anak-anaknya kecil, dia bangunkan rumah yang besar supaya hujan deras melanda, anaknya tidak terkena hujan. Bahkan ketika dingin mencekam, anaknya tidak terasa dingin. Dia bangunkan rumah yang bagus supaya berteduh anak-anaknya. Tapi anak-anak itu lambat laun besar. Dia menikah dengan wanita, dia menikah dengan laki-laki. Pada akhirnya tak sedikit orang tua yang terusir dari rumahnya sendiri karena anak laki-lakinya membawa istrinya tinggal di situ. Tidakkah realita hari ini? Berapa banyak anak laki-laki yang rela mencaci maki kedua orang tuanya karena membela istri-istrinya?
Tidakkah ada sekarang anak perempuan yang membenci orang tuanya karena terlalu mencintai suaminya? Saudaraku, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kembali di masa kecilmu dulu. Ketika lihat bagaimana ayahmu berjuang setengah mati untuk membesarkan kita. Siapapun ayah itu. Ayahmu nelayan, dia pergi setiap hari dengan sampannya ke tengah laut mencari ikan. Dengan jaringnya yang kecil mengais rezeki supaya kita bisa makan dan bisa sekolah. Dia tak tahu akan ada ombak besar yang akan menerjangi tengah laut. Tapi keyakinannya aku pulang harus membawa ikan agar anakku bisa sekolah. Siapapun ayah kita petani, dia pergi pagi hari membajak sawahnya, berkeringat, bercucuran. Semua dia lakukan demi anaknya. Walaupun ayah kita itu seorang karyawan yang punya jabatan yang tinggi. Dimarahi, dicaci maki atasannya, tersinggung hatinya, remuk hatinya. Bukan karena dia kuat, dia bertahan. Tapi dia berkata, kalau aku keluar, mungkin aku bisa tahan tidak makan. Aku bisa mengais rezeki yang kecil dari tempat lain. Tapi kalau aku keluar dari pekerjaan ini, anakku makan apa? Anakku nggak bisa bayar uang sekolah. Begitu pengorbanan ayah, begitu pengorbanan ibu. Tapi ironis hari ini, satu orang tua bisa membesarkan 2, 3, 4, 5 anaknya. Tapi 5 anaknya, tak ada satupun terkadang yang dengan tulus sanggup mengurusi satu orang tuanya di hari tua menjelang kematiannya. Datanglah lelaki yang tua renta itu, datanglah ibu yang sudah tua renta itu. Dia datang ke tempat anaknya, tempat anak laki-lakinya. Bolehkah ibu menumpang berteduh di sini nak? 1 bulan saja, 2 bulan saja. Maka anak laki-laki itu berkata, jangan di sini mak, rumahku kecil, pergi saja ke rumah adik. Pergi dia ke rumah anaknya wanita. Boleh mama tinggal di sini nak? Sejenak saja. Anak wanita itu berkata, aku sungkan dengan suamiku mak, karena suamiku yang mencari makan, suamiku yang bekerja. Aku sungkan kalau mama tinggal di sini. Kalau dia datang ke tempat anak laki-lakinya ditolak. Kalau dia datang ke tempat anak perempuannya diusir. Kepada siapa dia mengadu hari tuanya? Kepada siapa yang harus menjaganya? Tidakkah dulu ibu dan ayah menjadi orang pertama yang paling khawatir ketika dia lihat anak-anaknya itu sakit, ketika anak-anaknya itu terkena musibah? Ketika orang tua sakit dan anak sakit itu perlakuannya berbeda. Ketika anak yang sakit, orang tua akan berkata, obatkan ini ke dokter terbaik. Dia datang ke tempat dokternya, dokter cek anak saya sakit apa? Dokternya berkata, anak bapak sakit parah, obati dokter. Berapapun biayanya, biayanya besar pak, enggak peduli. Kami masih punya tabungan, kalau perlu kami jual motor, kalau perlu kami gadaikan SK rumah, kalau perlu kami cari hutangan ke bank atau ke tempat saudara. Yang penting anak kami ini bisa sembuh. Itu kalau anak yang sakit. Tapi kalau ayah yang sakit, kalau ibu yang sakit, sakit saat sang ayah, sang ibu nelpon anaknya. Boleh ibu hutang uangmu 100.000 nak? Boleh ibu hutang uangmu 500.000 nak? Boleh ibu hutang sedikit uangmu nak? Ayahmu sakit, nggak kerja, nggak ada beras di rumah untuk ibu masak, nggak ada makanan untuk ibu makan, kami tak makan. Begitu banyak anak yang bangga, dia tinggal di rumah mewah, tapi dia tega melihat ibunya tinggal di rumah tua yang sudah mulai rubuh. Begitu banyak anak laki-laki yang merasa hebat, dia bisa belikan emas yang terlihat di leher istrinya, kalung yang terlihat di tangan anaknya, baju yang terpakai indah menjadi gaun yang indah di tubuh istrinya, tapi dia tak mampu membelikan pakaian yang bagus buat ayah emaknya. Tidakkah dulu ketika lebaran, ayah yang paling sibuk, emak yang paling repot ketika lebaran itu tiba, ketika anak-anak belum ada baju lebaran? Ibu keliling cari hutangan, ayah kerja lembur. Yang penting kau beli baju baru nak, yang penting kau beli sendal baru. Biarlah ayah menjahit sendal yang lama, biarlah ayah menjahit baju yang lama, biarlah baju ini ibu cuci biar lebih bersih, letak parfum supaya wangi. Biarlah sendal ini ayah jahit, ayah cuci supaya terlihat lebih bagus. Yang penting anak-anaknya, kau bisa beli baju baru nak, kau bisa beli sendal yang baru. Tapi itu dulu ketika anak-anaknya kecil. Ketika anaknya besar, adakah anak yang teringat ketika lebaran bertanya, sudah berapa pasang ibu beli baju? Sudah berapa sendal yang ayah pakai untuk lebaran? Adakah kain sarung yang mau ayah pakai ketika sholat Id tiba? Begitu jarang anak berkata seperti itu kepada orang tuanya. Bahkan terkadang berapa banyak hari ini seorang anak senang dia bermain dengan istrinya, senang dia jalan-jalan dengan istri dan anak-anaknya. Tak ingat dia dengan ayah maknya,
Tapi ketika dia susah, ketika dia tak ada uang, baru dia teringat dia punya ayah, baru dia teringat dia punya ibu, baru dia telepon, ada uang mama, bisa kami pakai mak, abang lagi sulit ekonominya, istriku lagi sakit. Jangan kau ingat ayah makmu hanya ketika kau susah saja, tapi ketika kau senang, ingatlah ayah dan ibumu. Kalau hari ini dia masih ada, bersyukurlah. Kenapa? Karena banyak orang yang tak dijumpakan Allah dengan orang tuanya sampai dia dewasa. Kalau hari ini kau masih jumpa dengan ayah dan emakmu, apalagi rumahnya dekat dengan rumahmu, apalagi tinggal satu rumah denganmu, banyakkan masakanmu. Kasih dia agar dia tahu engkau masak di rumah dan rezekimu ada untuk berbagi dengannya. Tapi kalau dia jauh, maka jenguklah dia. Jangan tunggu lebaran tiba, belum tentu lebaran nanti dia masih bernyawa. Jangan tunggu kau sibuk datang ketika dia sudah tak bernyawa. Lalu kemudian jasadnya lama menunggumu datang dari sini sampai ke kampung halaman. Tengoklah ayahmu. Mungkin dia sedang sakit, tak ada uangnya untuk berobat. Lihatlah ibumu. Dia merindukan kau datang ke kampung halaman walaupun hanya sebatas bawa sedikit makanan. Kau pulang, dia bawakan makanan yang lebih banyak dari yang kau bawa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagiakan orang tuamu andai mereka masih ada. Ingat bagaimana kisahnya Uwais Al-Qurni, seorang laki-laki miskin dan penyakitan, tapi sangat dicintai dan disayangi Rasul. Bukan karena dia kaya dan punya jabatan, bukan. Tapi karena Uwais memiliki seorang ibu dan dia sangat mencintai ibunya. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah ketemu dengan Uwais. Tapi kenapa dia sangat mencintai Uwais? Uwais sangat memuliakan ibunya. Suatu hari ibunya berkata, Uwais, ibu ingin melaksanakan ibadah haji nak. Ibu ingin berhaji. Uwais tidak tahu dengan apa diberangkatkannya ibunya. Harta dia tidak punya, unta dia tidak punya. Uwais mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya untuk membeli anak seekor domba. Anak seekor domba yang kecil, tiap hari dia gendong naik bukit turun bukit sampai membesar anak domba itu. Orang pikir dia sudah gila, tapi ternyata Uwais ingin melatih kekuatan tangan dan ototnya agar sanggup dan mampu menggendong ibunya ke Mekah. Setelah masuk musim haji, Uwais gendong mamanya ke Mekah. 3 bulan lamanya, bahkan bahunya sampai lecet dan berdarah karena lamanya menggendong ibunya ke Mekah. Setelah itu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, dia kabarkan, ya Rasulullah, sungguh Uwais Al-Qurni telah menggendong ibunya ke Mekah 3 bulan lamanya, bahkan bahunya sampai lecet dan berdarah karena lamanya menggendong ibunya ke Mekah. Apakah semua itu impas kalau dia membayar kasih sayang yang diberikan orang tuanya kepadanya? Apa kata Rasulullah? Jangankan seorang anak menggendong orang tuanya ke Mekah, andai ada seorang anak yang menggendong orang tuanya mengelilingi besarnya dunia ini, semua itu tidak cukup kalau kau mau membayar kasih sayang dan cinta yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Jangan kau malu punya orang tua miskin karena mungkin dia miskin karena biayamu yang terlalu besar. Jangan kau malu punya orang tua yang tidak berpendidikan karena kau tahu pengorbanannya siang malam hanya untuk mendidik dan membesarkan kita. Ingatlah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Fandahu amanaha anhu wa hajjar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Thumma qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin ya Allah, amin ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, terima kasih Kau telah titipkan kami pada rahim seorang wanita yang mencintai dan menyayangi kami. 9 bulan dia menjaga kami dalam rahimnya. Dilahirkannya kami bersimbah darah, bertaruh nyawa. Ibu kami menjaga kami siang dan malam. Tapi sekarang ibu itu sudah tak ada. Kembali kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya. Lepaskan siksa kuburnya. Dan letakkan ia di tempatmu yang paling indah. Begitu juga ayah. Laki-laki yang begitu bertanggung jawab mendidik dan membesarkan kami. Dia kerja banting tulang, peras keringat. Kami tahu lelah badannya. Kami tahu ya Allah kadang letih dia bekerja. Tapi ketika pulang bekerja dia masih sempat mencium kami dan menggendong kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau hari ini masih ada ya mak kami, jaga mereka ya Allah. Kalau mereka lagi susah, limpahkan rezeki dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Tapi kalau hari ini mereka sudah tak ada, kembali kepadamu. Sampaikan salam kami kepadanya. Kami cinta dan sayang kepada ayah dan mak kami. Terima kasih ya. Tanganmu kau korbankan untuk mencari rezeki buat kami. Waktumu kau kejarkan untuk mengais rezeki buat kami. Terima kasih mak. Kau paling perhatian dengan kami. Kami rindu marahmu. Kami rindu wajahmu. Tapi terkadang karena terlalu mencintai istri-istri kami, kami lupa membagikan rezeki kami untukmu. Terima kasih ayah dan mak. Mudah-mudahan kita bisa bersama di dalam syurga nanti. Ya Allah, sebahagian dari kami di masjid ini adalah orang tua yang punya anak. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, yang menyenangkan hati kami, menjadi obat dari lelahnya kami mencari nafkah di dunia ini. Tak banyak yang kami minta. Kami tak minta mereka bangunkan kami rumah yang besar. Kami tak minta mereka kasih kami uang yang banyak. Melihat mereka bahagia saja kami lebih bahagia. Walaupun terkadang bahagia mereka kepada orang lain tidak ingat ke rumah kami ya Allah. Tapi satu yang kami harap, kabulkan ya Rabb. Satu yang kami minta, kabulkan ya Allah. Ketika nanti tiba waktu maut datang menjemput kami, ya Allah, jadikan tangan anak kami yang memandikan jenazah kami, agar tak terbuka aib di tubuh kami. Ya Allah, jadikan tangan anak kami yang memandikan jenazah kami, tangan anak kami yang membalutkan kain kafan kami. Dan kami ingin melihat anak laki-laki kami yang berdiri sebagai imam salatnya, dan menjadi tangan terakhir yang meletakkan jenazah kami ke liang lahat. Ya Allah, ketika semua berakhir, kami ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah. Anak-anak kami akan pulang. Jangan jadikan mereka bertikai karena harta yang kami tinggalkan. Akurkan mereka ya Allah. Karena kami punya sayang yang sama dengan semua anak-anak kami. Jaga mereka ya Allah dengan silaturahim yang erat. Walaupun kami ayah maknya sudah tiada. Tak lama kami bersama di dunia. Tapi jadikan kami bersama di akhirat, di syurgamu selama-lamanya dalam kebahagiaan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.